Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi yaquluna khulafa'ur rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum kajian rutin Ahad Maghrib. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Malam ini insyaallah di hadis yang kedua. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Hadis yang kedua ini berkaitan, pembahasannya itu berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Ini lebih ke ta'rif, lebih ke pengenalan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Sebagian kita mungkin sudah pernah mendengar tentang kisah yang disampaikan dalam hadis yang kedua ini. Karena sangat penting sekali kita kaji, meskipun ini hadis arba'in, satu pertemuan, ini tidak harus satu hadis ya. Bisa jadi di hadis yang kedua ini kita bisa menghabiskan 2 sesi ya. Karena kita tidak mengejar target habisnya hadis, tapi fahamnya kita tentang apa yang kita kaji pada malam hari ini. Langsung saja saya bacakan hadisnya kemudian diterjemahkan ya. Hadis tsani, hadis yang kedua, Islam, iman, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Umar radhiyallahu an juga qala, di mana beliau berkata, bainama nahnu julusun, pada saat kami duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari. Oh, di sini terjemahannya pada suatu hari, di depannya ya. Biasanya bahasa Arab itu begitu, keterangannya di belakang tapi ditulisnya di depan. Jadi bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah, iztala alaina, ketika datang pada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidun, yang dia itu sangat bayadis siyabi. Bayat itu putih ya, yang dia itu sangat putih, siyabi, bajunya, syadidus saudi, juga sangat hitam, sya'ri, rambutnya. Ini ciri-ciri laki-laki yang datang ketika dia Umar bin Khattab sedang asik duduk bersama Rasul. Ada tiba-tiba laki-laki datang yang dia putih pakaiannya, rambutnya hitam, kemudian la yura alaihi, tidak terlihat pada laki-laki tadi itu asarus safar, bekas perjalanan. Maksudnya nggak ada tanda-tanda nih laki-laki habis melakukan perjalanan jauh. Kira-kira kalau perjalanan jauh itu kan mungkin sudah kusut, lusuh gitu ya, mungkin keringatan. Ini nggak kelihatan seperti orang yang habis perjalanan jauh, gitu disebutkan. Nah kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, dan diantara kami tidak ada yang mengenalinya. Nggak kenal ini siapa laki-laki ini. Dibilang orang jauh bukan gitu ya, dibilang orang dekat nggak ada yang kenal. Jadi kan kedatangannya saja sudah membuat heran. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tadi kemudian duduk ya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi, kemudian lututnya itu
bersentuhan ila rukbataihi kepada lututnya Rasulullah, berhadap-hadapan. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi, kemudian telapak tangannya itu ada di atas kedua pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni nanti kalimat tentang apa maksud dari akhbirni ini dijelaskan dalam penjelasan berikutnya. Ya, terjemahannya adalah akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Ini diadopsi dalam bahasa Indonesia, akhbir, khobar, kabar. Ya, kalau bahasa Indonesia kabar. Asal kata bahasa Arabnya khobar. Nah, di situ digunakan akhbirni, kabarkanlah atau jelaskanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam. Jadi minta dijelaskan apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya ya aku adalah Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau menunaikan puasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitul Haram, inistata'ta ilaihi sabila. Ya, jika kalian mampu, jika kamu mampu. Maka yang mengherankan ketika dijelaskan tentang Islam kepada laki-laki tadi, yang mengherankan Umar itu, dia berkata, laki-laki tadi, qala shadaqta, gitu ya. Dia berkata, Anda benar. Padahal dia yang nanya, kan gitu ya. Dia yang nanya, tapi dia kemudian mengatakan benar. Fa'ajibna lahu, maka Umar takjub, kaget gitu ya, kepada laki-laki tadi. Kenapa kagetnya? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, tapi dia juga benerin gitu. Dia nanya, tapi dia juga yang membenerin gitu. Kan orang namanya nanya, minta penjelasan, yang membenarkan yang bertanya, yang menjawab. Tapi dia sudah nanya, ya di sini yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, tapi dia juga yang benerin, kan heran kan di sini. Qala, maka laki-laki tadi kemudian berkata lagi, akhbirni anil iman. Kemudian beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Qala, maka Rasulullah bersabda, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan rasul-rasul utusannya, wa yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman ya. Kalau tadi ada rukun Islam, kemudian iman itu apa? Dijelaskan rukun iman. Di sini engkau beriman kepada perkara yang tadi disebutkan. Kemudian qala, lagi-lagi dia berkata, shadaqta, engkau benar. Gitu. Bikin heran lagi Umar bin Khattab ini. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah wahai Rasulullah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Rasulullah menjawabnya, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun, apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak sanggup melihatnya, fa innahu, maka ketahuilah, yaraka, Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia nanya lagi, maka beritahukanlah kepadaku tentang as-sa'ah. Apa as-sa'ah ini? Hari kiamat, tentang satu masa yang dimaksud itu adalah as-sa'ah, itu adalah hari kiamat. Kemudian qala, Rasulullah kemudian menjawab, mal mas'ul ini tidaklah yang ditanya gitu ya. Ma ini tidaklah al mas'ul yang ditanya, anha bi i'lama, ya, bi lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya Nabi Muhammad tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, Rasul memang sudah paham yang bertanya di hadapannya ini bukan manusia biasa gitu ya. Jadi sejak kedatangannya itu sudah difahami oleh Rasul
Maka nanti pelajarannya yang kita ambil dalam pertemuan antara Rasulullah, Umar bin Khattab dan laki-laki ini sangat banyak yang bisa kita ambil ya. Jadi yang ditanya itu mal mas'ul, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, maka dia bertanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Fa akhbirni an imaratiha. Maka beritahukanlah kepadaku tentang imarah. Imarah di sini nanti jelaskan, di situ maknanya adalah al-ayah. Ayah itu artinya tanda-tandanya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat apa? Kemudian Rasulullah menjawabnya, ya. Antalida al-ummatu rabbataha. Nanti ya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah nanti orang ya di situ seorang budak, seorang amat itu budak, wanita budak yang nanti akan talida. Talida itu melahirkan rabbataha. Rabbataha ini dalam bahasa Arab itu artinya tuannya. Rabbataha, ayah atau suami atau tuannya. Jadi seorang budak, wanita budak nanti akan melahirkan tuannya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wa antaral hufata, dan engkau melihat al-hufata. Hufata ini seperti yang pernah saya sampaikan dalam hadis Siti Aisyah ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan wa ghurlan. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan. Hufatan itu apa? Dia nyeker tanpa alas kaki, bahasa utaminya nyeker. Hufatan, tanpa alas kaki, uratan, dan dia telanjang. Maksudnya telanjang di sini dengan pakaian yang minim gitu ya, pakaian yang sederhana gitu. Uratan. Kemudian alata, yang dia itu miskin. Ri'a asyai, yang dia mengembala sesuatu. Asyai ini sesuatu. Kalau di terjemahan hadisnya di sini dia mengembala kambing. Kenapa diterjemahkan kambing? Nanti ada penjelasannya. Karena nanti di Arab itu ada perbedaan nih. Pengembala kambing sama pengembala unta status sosialnya beda gitu. Nah, hadis ini menggunakan istilah pengembala kambing untuk menunjukkan kemiskinannya. Jadi biasanya orang yang gembala kambing itu orang miskin. Yang gembala unta itu orang kaya. Kira-kira mungkin di sini apa ya? Orang yang punya motor miskin gitu ya. Yang punya mobil orang kaya, kira-kira gitu. Atau perbandingan lah antara orang kaya dan miskin, di mana orang yang miskin ini dia apa? Ya tatawalun, mereka itu berbangga-bangga fi bunyan, tentang bangunan. Berbangga-bangga tentang bangunan. Ya, tergambar ya. Orang miskin dia berbangga-bangga tentang bangunan. Tingginya bangunan yang mereka bangun. Nah, di sini terjemahan hadisnya. Kemudian di situ summa intalaqa falabistu maliyan. Kemudian intalaqa, dia pergi, falabistu maliyan. Maka Umar itu kemudian terdiam lama. Di situ summa qala, kemudian dikatakan kepada Umar, ya Umar. Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, atadri manisail, apakah engkau menyadari? Atadri manisail, apakah engkau menyadari? Man, siapakah as-sail tadi? As-sail itu yang bertanya tadi. Qultu, kemudian Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu ya. Qala, dikatakan oleh Rasulullah, fa innahu, kan, maka sesungguhnya dia itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Fa innahu Jibril. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Ngapain? Atakum, yang datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian agama. Ya, mengajarkan agama kepada kalian. Nah, hadirin Allah. Jadi terjemahannya seperti itu. Penjelasannya di sini. Ini adalah sebuah hadis yang agung. Ia mencakup seluruh tugas dan perbuatan, baik lahir maupun batin. Jadi ini melibatkan lahir dan batinnya kita sebagai seorang muslim,
Ini hadis-hadis luar biasa, ya. Sampai digambarkan nanti di sini dia sebagai ummul hadis, jadi induknya dari hadis tadi. Di mana semua ilmu syariah kembali kepadanya dan memancar darinya. Di mana hadis ini menghimpun seluruh ilmu yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi boleh dibilang ini intinya dari agama Islam itu sendiri, antara iman, antara Islam dan ihsan. 3 hal ini yang akan kita kaji, ya. Iman, Islam, dan ihsan. Ini meliputi semua ilmu tentang hadis. Hadis ini seperti induknya sunnah atau ummul sunnah, sebagaimana Al-Fatihah sebagai ummul Quran, ya, karena mengandung apa? Seluruh makna dari Al-Quran. Sehingga orang yang memahami ini insya Allah dia akan bisa atau mudah memahami isi kandungan dari Al-Quran kalau dia faham tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini menjadi dalil atas bolehnya, atau ini ya, menurut pendapat ulama yang lain, atas disunahkannya berpakaian dan berpenampilan dan menjaga kebersihan ketika menghadap para ulama, orang besar, dan para pemimpin. Di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan kepada manusia dengan perilaku dan ucapannya. Ini poin yang pertama yang kita pelajari. Jadi adab di dalam mengkaji ilmu, adabnya adalah salah satu kita datang dengan pakaian yang rapi, yang bersih, yang sopan di situ. Makanya saya terhadap murid-murid saya bilangin dalam kajian, dalam halaqah, dalam pertemuan kajian keilmuan itu, saya marah betul kalau dia datang misalnya pakai kaos atau pakai celana jeans dengan kaos oblong. Saya marah, saya bilang ini adabnya nggak ada. Karena malaikat Jibril itu datang untuk memberikan pengajaran, liyu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama dengan adabnya sekaligus. Jadi adabnya kita ambil, ilmunya kita ambil. Makanya ini bagus ya, kita ngaji kajian ba'da maghrib ini selepas sholat, kita pakaiannya masih pakaian sholat di situ. Tapi kadang-kadang kita dalam suatu forum pengajian yang mungkin seperti waktu duha, kajian duha, atau kajian ba'da zuhur, yang kadang-kadang orang tidak siap dengan pakaian, atau kajian-kajian yang malam, misalnya seperti majelis ta'lim malam Jumat gitu ya. Kita harus perhatikan betul pakaian kita, hadir dalam keadaan rapi, siap menimba ilmu di situ. Jadi bukan seperti orang kondangan lah, beda lah kira-kira. Orang kondangan datang ke majelis taklim beda. Meskipun dia menutup aurat, meskipun itu sopan. Tapi malaikat Jibril datang di sini, ya bagaimana kita tampil dalam keadaan rapi, seolah-olah memang tidak sedang dalam perjalanan jauh. Jadi betul-betul menampilkan wajah yang segar di sini. Ini dianjurkan atau disunahkan hadir dalam majelis taklim dalam keadaan rapi. Sehingga apa? Suasana keilmuan dalam majelis itu terbina, gitu ya. Coba bayangin yang datang misalnya celana lepis, kaos oblong, ngumpul di sini ngaji sih ngaji betul, tapi suasana keilmuan tidak terbangun di situ, rohnya. Jadi suasana keilmuannya nggak terbangun. Padahal dalam kajian keilmuan, kajian ilmu agama itu selain materi yang disampaikan, adab itu ada yang mesti diperhatikan. Makanya ulama menyarankan adab sebelum ilmu. Ada adab sebelum ilmu gitu. Adab dulu dikedepankan sebelum ilmu yang dikaji di situ. Baik adab seorang murid terhadap guru, baik begitu juga guru terhadap muridnya. Apa adab-adab dalam majelis? Misalnya murid mendengarkan guru ketika menjelaskan, tidak menyela, tidak memotong pembicaraan, tidak mengeraskan suara, tidak kemudian berbantah-bantahan. Ini adab-adab diantara yang mesti diperhatikan dalam majelis, gitu ya. Sehingga ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kita. Dari hadis ini dapat diambil pengertian bahwa Islam dan iman adalah dua hakikat yang berbeda secara bahasa maupun menurut syariat. Ya, hal ini menjadi dasar dalam memahami nama-nama yang berbeda. Jadi bagi kita harus bisa membedakan dua nama yang berbeda. Jangan disamakan antara satu dengan yang lainnya. Ini kadang-kadang kita dengan satu kalimat suka disamak-samakan. Orang Islam, orang beriman, orang mukmin, sama enggak kan kadang-kadang gitu. Ya.
ada muslim, ada mukmin dan lain sebagainya. Nah, masing-masing punya definisi di situ. Masing-masing punya definisi. Nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi bagi kita mesti memahami nama-nama yang berbeda untuk fungsi-fungsi yang berbeda antara Islam dengan ihsan dengan iman. Nah, dalam penggunaan syariah terkadang menjadi luas di mana satu sama lain bisa saling mewakili atau yang satu mencakup yang lain. Bisa jadi seperti itu. Satu kalimat mewakili yang lain, gitu ya. Dalam ungkapan hadis, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, di sini yang Umar bin Khattab itu fa'ajibna, kami takjub, kami kaget, terkejut, di mana dia bertanya, dia juga yang menjawab, dia juga yang membenarkan. Mereka merasa heran terhadap si penanya. Jadi Umar merasa heran terhadap si penanya. Dia bertanya kemudian membenarkan jawabannya, padahal sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak dapat diketahui kecuali dari diri beliau sendiri. Kok ini ada orang lain yang tahu gitu tentang Islam, tentang ihsan? Kok ada orang lain yang sudah tahu selain daripada Rasul di situ? Makanya heran di sini. Sementara si penanya tersebut tidak termasuk orang yang dikenal, biasa bertemu dengan Nabi. Jadi Rasulullah nggak pernah ngajarin kepada orang ini. Tapi kok dia tahu ilmu tentang Islam, lebih punya pengetahuan sebagaimana yang diketahui oleh Rasulullah. Lebih dari itu, orang ini telah bertanya seperti orang yang tahu dan ingin mengecek kebenaran, kemudian dia membenarkan. Oleh karenanya maka mereka merasa heran dari sikap tersebut. Nah, poin yang kedua yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah, ini dalam kitab syarah hadis arba'in yang lainnya. Jadi kalau ini kan yang disyarah oleh Daqiq Al-Id. Nah, disyarah oleh yang ulama lain mengatakan bahwa pertanyaan malaikat Jibril yang sebenarnya dia tahu jawabannya, ini adalah satu teknik pengajaran. Jadi bisa jadi kita setiap audiens ini kan pemahamannya nggak sama. Ya, setiap murid itu pemahamannya nggak sama. Bisa jadi seseorang bertanya tujuannya adalah untuk memberikan informasi, untuk memberikan satu pelajaran ilmu kepada murid-murid yang lain. Ini boleh. Jadi dalam adab itu boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu bertanya untuk ngetes. Ini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad bukan untuk ngetes Nabi. Konteksnya beda. Tapi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pengajaran kepada Umar bin Khattab. Seolah-olah nih kayak Nabi Muhammad sama malaikat Jibril lagi sekongkolan nih. Seolah-olah begitu. Ngajarin Umar bin Khattab atau ngajarin kepada seluruh kaum muslimin. Jadi bentuk pertanyaan dalam rangka memberikan pengajaran atau memberikan informasi ilmu kepada orang lain itu boleh. Tidak selamanya orang yang bertanya itu tidak paham. Dia paham, tapi tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman juga kepada seluruh audiens yang hadir. Kira-kira begini itu jawabannya. Dan adab seperti itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh, sekali lagi, nanya untuk ngetes si ustadz atau ulama ini gitu. Yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjatuhkan. Tanya tujuannya gitu. Ini yang nggak boleh. Kalau dia bertanya untuk tujuan menjatuhkan, berarti dia udah masuk kategori orang-orang yang fasik. Dia tidak mendapatkan pahala dari duduknya dalam majelis, dia tidak mendapatkan kebaikan dari duduknya di majelis, gitu. Makanya hati-hati di sini. Kalau pertanyaannya adalah untuk menjatuhkan, itu ya berbahaya memang. Tidak diajarkan, dicontohkan dalam Islam. Dan pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika Rasulullah ditanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, kemudian Rasulullah menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu juga pelajaran bagi kita bahwa tidak segan-segan ketika seorang ulama ditanya dan dia tidak mampu menjawab, dia harus mengatakan dia tidak sanggup menjawab. Jadi tidak usah merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu di situ. Jadi jangan sampai ada ulama yang ketika ditanya tuh pasti ada aja jawabannya terus. Jawabannya ada. Ya kalau memang betul dia punya jawaban, betul, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia memaksakan jawaban sesuatu yang dia tidak ketahui, malah jawabannya jadi muter-muter, yang nanya malah jadi makin bingung kan gitu ya. Ini sebenarnya dia paham nggak sih dengan yang ditanya kan gitu. Jawabannya kok muter sini muter sana kan gitu. Padahal pertanyaan cuma ini gitu.
Ya kadang-kadang dia ingin melindungi dirinya, ingin seolah-olah dianggap yang berpengetahuan gitu ya. Malu dong di hadapan murid S3 nih kan gitu. Ditanya nggak bisa jawab. Akhirnya jawabannya muter-muter. Yang penting pokoknya ada jawaban. Ini hati-hati jangan sampai kayak gitu. Masya Allah, kalau sampai kayak ada niatan seorang ulama, seorang guru mengajarkan muridnya dengan cara seperti itu kan dilihat. Itu kredibilitasnya akan turun di situ. Nah, malaikat Jibril ketika melihat Rasulullah tidak mampu menjawab, tidak kemudian mencelanya, gitu. Malah bertanya dengan pertanyaan yang lain, gitu ya, dengan pertanyaan lain. Dan ketidakpengetahuan Rasulullah kemudian dijelaskan di akhir hadis itu bahwa ini sebenarnya satu dialog untuk mengajarkan kepada Anda, Umar bin Khattab, tentang Islam, gitu. Bukan untuk menunjukkan tentang kehebatan malaikat Jibril di hadapan Rasul, bukan, gitu ya. Kemudian di sini ya, ungkapan Rasulullah yang berbunyi yang mengatakan bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah pertama membenarkan eksistensi Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia mesti percaya bahwa Allah itu ada. Gitu. Jadi Allah itu ada. Dengan segala sifat dan keagungannya, kesempurnaannya dan kemahasucian dari sifat-sifat kekurangan tadi. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, maha benar, tempat mengadu, tunggal, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendakinya atau iradah itu ya, bertindak di dalam kerajaannya sekehendaknya. Ya, qudrah iradah. Jadi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap juga terhadap sifat-sifatnya. Gitu. Makanya ketika ada perintah Allah untuk ya sini ya. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni, apa lanjutannya? Azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Apa faedah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa faedahnya? Ingat kepada Allah itu faedahnya apa? Kalian tahu? Ingat kepada Allah, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, Allah Maha perkasa. Dengan mengingat Allah yang memiliki sifat-sifat tadi, dampaknya apa buat kita? Kok Allah perintahkan kita fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dampaknya apa? Ya. Seorang hamba yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Kalau Allah sudah ingat kepada hambanya, apa? Niscaya semua kebaikan-kebaikan akan kita dapat. Ya, dari rahmannya Allah, dari rahimnya Allah, dari ghafarnya Allah, dari al-ghaniyanya Allah, kekayaan Allah yang maha kaya, kita akan dapat ke semua itu. Sebaliknya orang-orang yang lupa mengingat Allah, ya Allah tidak akan ingat kepada dia. Bayangin, kalau kita punya saudara habis dapat obyekan tanah, terus dia ingat sama kita, kira-kira kebahagiaan gak? Ya, kira-kira kebahagiaan kalau dia ingat sama kita. Nah, kita dapat rezeki, atau misalnya kita jadi panitia kurban nih, panitia kurban. Kemudian kita ingat saudara-saudara kita nih, oh ya, si Anu belum kebagian. Kalau kita ingat, jadi kebagian di situ. Nah, kalau nggak ingat, berarti nggak kebagian. Nah, adalah sebuah kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Di saat kita senang, kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Di saat kita susah, saat kita meminta, Allah akan ingat kita, dan sebagainya. Nah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya ini adalah untuk dalam rangka mempertebal keimanan kita kepada Allah. Makanya orang tidak akan dia tidak akan ingat tidak akan berdampak imannya kepada Allah ketika dia tidak memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak dampaknya. Ya. Percaya kepada Allah, percaya Allah yang mengatur rezeki, percaya. Tapi dia nggak yakin dengan sifat-sifat Allah Maha mengatur rezeki. Ya nggak ada gunanya di situ.
Akhirnya dia berjibaku di dunia ini mencari harta yang haram, yang halal, dihajar semuanya. Padahal semuanya, ya, ketika orang mencari harta yang halal tidak akan menambah apa yang menjadi jatahnya. Ketika orang mencari harta yang haram tidak akan mengurangi apa yang menjadi jatahnya. Itu sebenarnya keyakinan kita. Saya potong sekarang. Iya. Jadi yang dimaksud dengan sifat-sifat Allah itu apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu tadi? Ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya kita ingat. Ya, namanya dan sifat-sifatnya kita ingat. Situ. Betul. Jadi bukan hanya sekedar mengingat tentang Allah itu ada, tapi Allah juga punya sifat yang banyak. Misalnya ketika kita gundah gulana, kita punya masalah, ya masalah apa saja, ingat dengan sifat-sifat Allah ini, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya tadi, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi persoalan yang kita hadapi. Ingat kepada Allah akan mendatangkan ketenangan, itu jaminannya. Ya, ayatnya tahu? Ya. Tentang zikir itu, tentang ingat kepada Allah akan mendatangkan ketenangan. Nah, ini bagus nih kawan, hafalannya nih. Depannya apa kok? Enggak, depannya lagi. Depannya lagi apa? Saya jadi ikut-ikutan lupa ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya. Mungkin pemirsa di rumah nih ada yang tahu. Jadi ayatnya itu, dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Apa yang membuat kita tenang? Sifat-sifat Allah yang kita yakini tadi. Ya, Allah Maha Pengampun. Ketika kita banyak melakukan dosa, kemudian kita ingat kepada Allah, Allah Maha Pengampun, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Jadi dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kita merasa tenang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kayak gitu. Kemudian beriman kepada malaikat adalah membenarkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan dan mereka senantiasa melakukan perintah Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling patuh, nggak pernah melakukan perbuatan sesuai kehendak hatinya, karena memang dia diciptakan hanya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat yang punya tugas-tugas dari Allah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dia diciptakan dari cahaya. Beriman kepada Rasulullah adalah membenarkan bahwa mereka jujur dan benar dalam memberitakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang zahir maupun perkara yang batin, yang nampak, yang tidak nampak. Ketika Rasul sampaikan tentang perkara itu, maka itu adalah kejujuran Rasul. Cuman memang orang yang tidak beriman ini tidak meyakini, tidak membenarkan kejujuran Rasul. Bahwa Rasul itu sayang kepada umatnya, Rasul itu mencintai umatnya, makanya beliau itu tolong umatnya itu dengan menasihati mereka yang berbuat zalim. Maka ini adalah kejujuran atas tugas yang dibebankan oleh Rasul kepada kita. Makanya syariah Islam, ajaran Islam ini adalah bentuk kasih sayangnya Rasul dari Allah kepada kita lewat Rasulullah. Maka orang-orang yang kemudian meninggalkan Islam, ini hakikatnya dia tidak mau disayang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kan manusia ketika tidak ada petunjuk hidup dalam kesesatan. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah binatang, menemu batu yang punya kekuatan disembah, ngelihat ada sungai yang nggak pernah kering disucikan, melihat sumur yang tidak pernah kering dikeramatkan, melihat pohon yang tidak pernah mati ribuan tahun kemudian dipuja-puja, melihat bunga, melihat buah dan lain sebagainya, semua yang takjub-takjub itu kemudian diibadahi. Ini kan tabiatnya manusia memang seperti itu, karena dia memiliki namanya gharizatut tadayyun, naluri untuk mengagungkan, mensucikan sesuatu. Tapi naluri ini manakala tidak dibimbing oleh wahyu, jadinya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian wahyu Allah turun, membimbing manusia, naluri kemudian diarahkan kepada arah yang benar untuk mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala dan menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka kemudian umat Islam yang beriman kepada Allah ini hakikatnya adalah orang-orang yang telah tertunjuki kepada hidayah yang benar, dan kita bersyukur di situ. Kita bersyukur disayang oleh Allah karena telah mendapatkan hidayah. Maka
Bentuk rasa syukur kita ini selain beriman juga kita beramal soleh nanti dalam ihsan tadi, dalam Islam ya. Ini masih bahas konteks iman, nanti Islamnya. Ya. Kemudian mereka diperkuat dengan mukjizat tentang kejadian-kejadian luar biasa yang menunjukkan kebenaran mereka bahwa mukjizat yang dibawa oleh Rasul itu bukanlah sihir. Mereka pasti ya yang mengerti tentang ilmu sihir bisa membedakan mana sihir mana bukan. Karena apalagi ahli sihir, kalau ahli sihir itu tahu ilmu sihir kan gitu. Makanya dia bisa membedakan mana sihir mana bukan. Betapapun kerasnya orang-orang kafir menolak tentang fakta mukjizat, tetapi dalam hati mereka tetap meyakini itu bukan sihir. Ya, Abu Jahal berkali-kali menemukan mukjizatnya Rasulullah, ya, tentang indahnya bacaan Al-Quran, tentang ada makhluk yang hampir menerkamnya ketika hendak menikam Rasulullah dari belakang, dan mukjizat ketika dia ditidurkan. Ini banyak dia menyaksikan mukjizat itu. Cuman dia memang orang kafir ya, dia mendustai mukjizat tadi, sebagaimana umat-umat terdahulu mendustai mukjizat para nabi. Meskipun nyata di depan mata mereka gak beriman juga tuh. Bayangin, laut dibelah masih gak percaya juga gitu. Tukang sihir mana yang bisa belah laut di masa Nabi Musa? Tukang sihir paling cuman ya mensihir pandangan mata mereka, hakikatnya nggak sampai. Tapi mereka bisa merasakan ketika laut terbelah itu mereka bisa melalui daratan yang kering. Itu bayangkan. Tapi apa? Keingkaran mereka di situ. Ya, kekafiran mereka itu mereka mengingkari mukjizat-mukjizat tadi. Untuk apa Allah membekali mukjizat kepada para nabi? Ya untuk menunjukkan bahwa dia itu memang nabi, bukan manusia biasa. Di satu sisi memang sisi kemanusiaan, tetapi beliau adalah mereka adalah utusan Allah yang kemudian mukjizat itu kadang diberikan untuk menunjukkan bahwa betul dia itu adalah utusan Allah, bukan hanya istilahnya kalau orang sekarang apa ya, ngaku-ngaku itu apa namanya, klaim, ya, hanya klaim belaka gitu kira-kira. Ngaku nabi, saya nggak dapat wahyu nih di Bogor kan itu, ngaku nabi itu klaim doang gitu. Tapi bukti kenabiannya nggak ada, maka Allah berikan mukjizat di situ. Kejadian luar biasa yang menunjukkan tentang kebenaran mereka. Mereka telah menyampaikan risalah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan telah menjelaskan segala yang diperintahkan Allah kepada para mukallafin. Apa mukallafin? Mukallaf, orang yang terkena taklif. Taklif itu apa? Beban hukum. Siapa yang terkena taklif? Mukallafin ini yaitu orang-orang yang sudah akhil balik. Ya, sudah akhil balik. Di situ catatan kakinya adalah mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah mencapai batas usia bertanggung jawab atas semua perbuatan. Ketika pena mulai dituliskan, ya, ketika pena catatan amal perbuatan mulai dituliskan adalah pada saat dia akhil balik. Makanya kita siapkan anak-anak kita sebelum akhil balik dia sudah siap melaksanakan perintah Allah, baik perbuatannya maupun ilmunya. Gitu. Perbuatannya misalnya seperti sholat, ilmunya tentang sholat juga mesti difahami di situ. Kita siapkan sebelum dia akhil balik. Nanti ketika sudah balik dia bisa, alhamdulillah. So, kita lihat anak-anak sekarang banyak yang mereka tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, ya, tidak bisa baca Al-Quran, boro-boro hafal dan lain sebagainya kan itu. Banyak karena apa? Masa anak-anaknya itu tidak dipersiapkan. Sehingga pada saat akhir balik, saat tanggung jawab itu dibebankan kepada pundaknya, disitulah kemudian Allah mulai mencatat semua amal baik dan buruknya di situ. Jadi mukallafin, ingat, mukallaf orang yang terkena taklif, beban hukum. Ya seperti kita nih. Ya. Kalau anak kecil sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar. Orang gila sepanjang gilanya tidak dicatat. Orang tidur sepanjang tidurnya dia tidak dicatat. Tapi setelah dia bangun maka dia dicatat amalan perbuatannya di situ ya. Kemudian beriman kepada hari akhir adalah apa? Membenarkan akan terjadinya nanti hari kiamat dan apa yang terjadi berikutnya. Bukan hanya akhir kiamat saja, tapi hari berikutnya. Saat ini orang kafir dengan teknologi mereka bisa memprediksi bahwa hari kiamat itu terjadi dengan
analisa-analisanya ya tentang perputaran benda langit dan lain sebagainya. Mereka menganalisa kiamat itu mungkin terjadi, sangat mungkin. Tapi mereka tidak sampai ke apa yang terjadi setelah kiamat. Gitu ya. Nah, beriman kepada hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah baik di dalam Al-Qur'an maupun Nas itu mengajarkan kepada kita bahwa hari kiamat pasti terjadi, dan setelah hari kiamat ada hari berikutnya, yaitu hari pembalasan, yaumul hisab, di mana manusia akan diberikan balasannya. Di sana nanti akan ada apa? Ada surga dan neraka. Surga adalah tempat menerima segala pahala bagi orang yang berbuat baik, dan neraka adalah tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Ini orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, dia tahu, dia yakin bahwa semua perbuatan di dunia ini nggak sekedar dunia, tapi dampak yang di akhirat apa gitu. Nah, ini dulu yang pernah saya sampaikan tentang orang yang zuhud. Mereka selalu mengkaitkan antara perbuatannya di dunia dengan dampaknya nanti di akhirat apa. Makanya kalau dia mau mencela orang, dia pikirkan bagaimana nanti dampaknya di akhirat. Dia mengambil harta orang, dia pikirkan bagaimana dampaknya di hari kiamat. Semua selalu dikaitkan dengan bagaimana dampaknya nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena dia beriman kepada hari akhir. Kalau orang yang kemudian berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak mempertimbangkan kehidupan akhiratnya, ini bisa jadi memang kadar keimanannya yang sangat lemah sekali. Makanya dalam hadis ini kita diajarkan oleh malaikat Jibril tentang bagaimana menguatkan keimanan kita tentang hari kiamat, bahwa di sana adalah tempat yaumul hisab, di mana kita akan dipertimbangkan semua amalan perbuatan kita. Apakah kita termasuk orang yang masuk surga ataukah yang masuk neraka. Dan hal-hal lain yang ada dalil-dalil sahih dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi tentang hari kiamat itu kan banyak dalilnya, bukan hanya tentang timbangan, ya, tapi bagaimana nanti orang akan dikumpulkan. Tadi ya salah satunya dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, huru hara di hari kiamat, kengerian-kengeriannya, tentang kebaikan-kebaikannya, cahayanya dan sebagainya, dan bentuk-bentuk siksaan yang lain. Itu bagian dari keimanan terhadap hari kiamat. Insya Allah kalau orang beriman ini percaya dengan hari kiamat itu, dia akan apa di dunianya? Dampaknya apa? Ya, dampaknya apa? Kalau dia percaya hari kiamat ada surga, ada pahala, ada neraka, ada siksa, ada dosa. Dampaknya apa? Paling tidak dia nggak berani berbuat dosa, ngerem. Atau kalaupun ketika dia berbuat dosa, dia ingat itu adalah dosa, sehingga mendorongnya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau ada seorang mukmin yang berbuat dosa kemudian dia tidak istighfar, itu adalah salah satu siksaan. Salah satu siksaan dan salah satu kerugian. Dia tidak mampu beristighfar, tidak mohon ampun ketika dia berbuat dosa. Bukan karena lidahnya kaku, tapi karena apa? Keimanannya tidak mendorongnya untuk memohon ampun kepada Allah. Bahkan dia lebih cenderung enjoy dengan maksiat yang dia lakukan. Dia merasakan nyaman dalam kemaksiatan tadi. Ini nauzubillah, itu adalah satu siksaan buat dia. Makanya kita melihat ya, para koruptor itu, jangan lihat mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Hakikatnya mereka adalah orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu keluar dari lubang lumpur tadi, lumpur dosa itu. Hakikatnya dia sedang disiksa oleh dunia ini. Maka hati-hati kita, genggam dunia ini jangan sampai masukkan ke dalam hati kita tentang dunia. Justru kita pikirkan nanti akhirat dan akhirat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, silakan. Ini jadi mencapai batasan usia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Yang dimaksud itu batasan usia mulai dari kalau laki-laki berapa tahun, kalau perempuan berapa tahun, kalau sekarang itu kan. Ya, batasan usia balik laki-laki dan perempuan berapa tahun? Ini mungkin dalam beberapa kasus berbeda-beda ya. Yang jelas bukan tahunnya, tapi tandanya. Ya, yang paling penting itu adalah tanda baliknya, bukan tahunnya. Jadi patokannya adalah usia balik di situ. Usia dia mencapai batas usia bertanggung jawab. Yang dimaksud dalam bertanggung jawab ini adalah usia balik. Balik itu dalam bahasa hadis disebut usia balik. Kapan usia balik? Pada saat laki-laki itu bermimpi. Kalau perempuan sudah haid itu. Jadi umurnya bisa beda-beda.
tergantung ya. Masalahnya kok saya bisa lebih cepat haidnya, atau anak-anak sekarang tuh bisa lebih cepat haidnya, ya itu takdir dari Allah. Yang jelas ketika dia haid itu dia segera menunaikan semua yang menjadi tanggung jawab dia gitu. Ya, jadi bukan umurnya tapi dilihat dari tandanya baliknya. Tapi kan kalau orang tua misalnya anak laki-laki kan nggak tahu dia mimpi apa, mimpinya setelah umur berapa gitu kan. Biasanya mimpi itu ya tahu dia mimpi apa kan. Mimpinya kan mimpi basah bukan mimpi doang. Iya maksudnya gitu. Tapi kan orang tua nggak tahu apakah dia udah pernah mimpi basah atau belum gitu kan. Kok bisa nggak tahu? Ya orang tuanya misalnya nggak tahu kalau anaknya Oh, sudah nah pernah itu dia. mimpi. Itu dia makanya memang harus diberikan pemahaman kepada anak menjelang usia balik itu mesti dikasih pemahaman. Paling tidak orang tua pernah tanya. Itu ya. Kamu udah mimpi belum? Mimpi apa sih kan gitu? Mimpi basah. Mimpi basah apa sih? Berarti dia belum. Nah, kalau misalnya udah pernah belum mimpi apa? Mimpi basah. Pernah sih basah. Basah apa tuh? Ngompol kan gitu. Bukan ngompol, ini mah lain kan gitu. Enak enggak gitu? Bisa ditelusur di situ. Kalau mimpinya basah enak, wah itu berarti ada tanda gitu. Macam-macam lah itu. Kita cara kita untuk nanya gitu. Makanya orang tua mesti dampingin terus anaknya sampai dia menjelang balik di situ. Kalau saya sih enggak. Waktu pertama kali balik tuh ya memang mimpi, dan ketika itu saya sudah sadar itu adalah mimpi yang dimaksud gitu. Mimpi balik itu yang dimaksud. Maka sejak saat itu ya mesti laksanakan sholat, nggak boleh tinggalkan kewajiban gitu. Meskipun ya memang waktu itu masih ninggalin juga kan gitu. Tapi ya nggak bener-bener amat, alhamdulillah. Ya, kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Jadi mungkin ini 2 sesi ya, sampai 2 sesi ke depan, atau mungkin 3 sesi bisa juga. Ini baru Islam, nanti baru iman, nanti minggu depan Islam. Kita lanjutkan dengan ihsan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita minggu depan, mudah-mudahan memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali dalam pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.